Shalom, jemaat River of Life Surabaya yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara semua. Bersyukur kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Apa kabar saudara? Semoga semuanya juga lagi fit, lagi seger ya. Dan semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Saya mengucap syukur hari ini bisa berbagi dengan saudara semua, dan salam hormat dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada para pemimpin, khususnya kepada Dr. Agung selaku gembala dari River of Life, dan juga pada Bapak Robert Cahyono yang sudah saya anggap sebagai mentor saya sendiri. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, hari ini saya ingin share apa yang ada dalam hati saya, yang saya percaya bisa bermanfaat dan memberkati saudara semua. Ya, kira-kira di tahun lalu, ya pertengahan tahun lalu kurang lebih, saudara pasti tahu bahwa sepeda itu menjadi sebuah hype ya di Indonesia. Dan saya berpikir bahwa ini kesempatan yang baik buat saya untuk beli sepeda, bukan buat saya tapi buat anak saya. Ya, karena saya sudah lama ingin dia bisa bersepeda roda 2. Sejak kecil dia sudah bersepeda, tapi hanya dengan roda 4. Ya, belum bisa bersepeda dengan roda 2. Nah, pada waktu kita beli sepeda itu, ada roda pengaman di salah satu sisinya. Jadi kita membuat dia tetap merasa aman. Ada satu roda pengaman di sisi sebelah kiri kalau tidak salah. Dan itu tetap terpasang sampai 1 bulan kemudian. Ya, jadi dia asik bersepeda setelah dibelikan sepeda yang baru itu, tapi dengan roda pengaman. Dia belum belajar sepeda roda 2. Ya. Sampai akhirnya saya menjadi ayah yang baik dan penuh rasa tega. Saya mencopot roda pengaman itu. Dengan tujuan tentunya dia mulai belajar bersepeda roda 2. Ya. Singkat cerita, setelah melalui beberapa kali latihan, akhirnya dia bisa bersepeda roda 2. Saya ingat sore itu yang mengajari adalah istri saya. Setelah saya beberapa kali gagal mengajari dia, istri saya yang berhasil mengajari dia dan membuat dia berhasil mengayuh sepedanya roda 2. Saya ingat sore itu saya keluar dan saya melihat dia dengan penuh keceriaan, dengan tawa, dengan senyum di wajahnya. Dia sedang meluncur dengan cepat, ya, dengan sepeda roda 2-nya. Lalu saya tiba-tiba ngerasa bahwa this is something yang Tuhan mau saya belajar. Banyak kehidupan kita sebagai orang percaya, kita secara nggak sadar punya sikap seperti seorang anak yang ingin tetap bersepeda roda 4 atau roda 3. Kita enggan melepas roda pengaman itu. Kita merasa that's too risky. Itu sangat berisiko, itu berbahaya, dan itu bisa membuat kita jatuh. Ya, itu tidak nyaman buat kita. Itu mengusik rasa aman kita yang selama ini kita sudah asik aja bersepeda roda 4. Tiba-tiba ketika kita harus beralih ke sepeda roda 2, wow, it's so scary. Itu membahayakan, dan itu gimana kalau saya jatuh? Itu akan sakit. Sementara kalau di sepeda roda 3 atau roda 4, kemungkinan jatuh sangat-sangat kecil. Kita tidak berpikir ketika kita bersepeda roda 4, kita nggak akan berpikir gimana kalau saya jatuh. Ya, kita merasa it's our world. Kita sudah menguasai itu. Kita sudah merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Tapi kita tidak mau belajar bersepeda roda 2. Nah, itulah yang terjadi pada banyak orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi belum beranjak dari sebuah kondisi yang lama pada kondisi yang baru yang Tuhan sebenarnya inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa itu?
Kita coba belajar sama-sama hari ini, ya. Nah, apa sih kekristenan itu? Nah, banyak orang ketika mencoba menjalani kehidupan Kristennya itu sama seperti seorang anak yang bersepeda roda 4. Mereka berpikir bahwa kekristenan adalah setiap minggu ikut ibadah, setiap minggu mendengarkan khotbah, melakukan kebiasaan-kebiasaan agama Kristen, atau tahu khotbah, tahu ajaran Alkitab, dan kemudian berhenti di sana. Banyak pula yang merasa bahwa kekristenan adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu, hari kudus, hari suci, di mana kita connect dengan Tuhan. Sementara Senin sampai Sabtu kita Tuhan disingkirkan dulu lah. Tuhan ditaruh di pojok dulu. Ya. It's none of your business, kita ngomong sama Tuhan. Atau kita mengikut sertakan Tuhan dengan catatan Tuhan yang ngikut kita. Ya, kita berdoa, kita minta Tuhan untuk memberkati kita. Kita minta Tuhan untuk Tuhan menyertai kita dengan agenda-agenda kita sendiri. Ya. Itu yang sering kali terjadi. Ya. Tapi sebenarnya kekristenan adalah perjalanan bersama dengan Tuhan, mengikut Dia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, setiap waktu. Ya. Nah, disinilah menjadi sebuah pergumulan buat kebanyakan orang Kristen. Dia tidak mau beralih dari roda 4 ke roda 2. Tidak mau beralih dari Kristen sebagai agama menjadi sebuah kehidupan. Kristen sebagai sebuah gaya hidup. Kristen sebagai sebuah pola kehidupan yang merasuki seluruh kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita berbisnis, bekerja, mengelola keuangan, mengelola kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua semestinya melibatkan Tuhan. Bahkan semestinya kita mengikut Tuhan, bukan kita yang memaksa Tuhan mengikut kita. Nah, saudara, saya ingin kita hari ini belajar bahwa kalau kita beralih kepada kekristenan yang semacam ini, kekristenan yang 24 jam, kekristenan yang 7 hari dalam seminggu, kekristenan yang melibatkan Yesus, Roh Kudus, Bapa setiap hari, justru kita akan mengalami kehidupan yang penuh. Tuhan Yesus katakan ya bahwa aku datang untuk memberikan kamu kehidupan yang berkelimpahan. Yesus datang bukan untuk membuat kita makin repot atau membuat kita sesak, membuat kita terbatas. Justru Tuhan memberikan kemerdekaan. Ya. Seperti seorang anak yang beralih dari roda 3, roda 4 kepada roda 2. Saudara bayangkan kemerdekaan yang tidak dialami oleh anak-anak yang terus maunya bersepeda roda 3 atau roda 4. Dua dunia yang berbeda sama sekali. Sensasi yang dirasakan ketika orang bersepeda roda 2 jauh berbeda. Kemerdekaan, keceriaan, kecepatan, keseimbangan, semua itu hanya bisa dilakukan atau dialami ketika dia menggunakan sepeda roda 2. Dia bisa mengendarai sepeda roda 2. Bukan di roda 3 atau roda 4. Ya. Yesus mengajarkan ini di Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Mari kita baca sama-sama, ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya berdoa supaya Roh Kudus mencelikkan hati Anda dan saya untuk mengerti lebih dalam apa yang dimaksud Tuhan dengan ayat ini. Ya. Kita perhatikan baik-baik, ada proses dari ayat 30 sampai 32. Ya. Apa itu?
Kita lihat. Ada kata percaya, banyak orang percaya kepadanya, ayat 30. Berarti ada sekian banyak orang percaya kepada Yesus. Ya. Tapi ayat 31 berkata, ya, Yesus bilang ke orang-orang yang sudah percaya ini, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya ada proses kedua, yaitu tetap dalam firman. Yang artinya adalah benar-benar menjadi murid Kristus. Kemudian dilanjutkan lagi, ketika kamu melakukan itu, maka kamu akan mengetahui kebenaran di ayat 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, jadi percaya, kemudian tetap dalam firman atau menjadi murid Kristus, kemudian akan membawa kita kepada mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu kemudian akan memerdekakan. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa ada sebuah proses dari percaya menjadi merdeka. Percaya tok, kata orang Surabaya, percaya tok tidak akan membuat kita merdeka. Karena ada proses di tengahnya. Ya. Banyak orang percaya kalau bisa menjaga kesehatan dengan baik, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, ya, menjauhi makanan-makanan yang beracun, ya, fast food, all that kind of things, ya, kita akan punya tubuh yang sehat dan bisa bertahan lama, ya. Tapi berapa banyak orang yang percaya itu melakukannya? Banyak orang yang percaya bahwa kalau kita atur keuangan kita dengan baik, kita rajin menabung, kita atur mengalokasikan dana dengan baik, maka kita akan mengalami kemerdekaan di dalam keuangan. Ya, kita akan mengalami keuangan yang sehat. Tapi berapa banyak yang mengatur sesuai dengan apa yang dia percaya? Ya. Begitupun dengan kehidupan iman kita, banyak orang percaya Yesus itu sudah menebus dan memelihara hidup kita, ya. Tetapi kita tetap bergumul dengan dosa, bahkan kita seringkali khawatir kayak seolah-olah Tuhan gak ada dan tidak memelihara hidup kita. Dan kita menghalalkan banyak cara yang dilakukan oleh dunia untuk meraih apa yang kita inginkan. Apakah itu artinya kita percaya? Ya. Jadi jelas bahwa percaya saja tidak membawa kita kepada kemerdekaan. Kecuali kita rela masuk ke proses selanjutnya. Ya, proses selanjutnya adalah tetap dalam firman atau menjadi murid. Ya. Kekristenan menjadi lebih hidup ketika kita menjadi murid. Kekristenan itu tidak berhenti pada waktu kita percaya saja. Ya. Di sini kita butuh proses untuk belajar. Di sini kekristenan menghasilkan kemerdekaan yang sejati. Ya, jadi saudara lihat di sini bahwa kemerdekaan sejati akan dialami oleh para murid. Hanya murid yang mengalami kemerdekaan sejati. Orang-orang yang hanya percaya saja tapi tidak mau menjadi murid tidak bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya. Maka dari itu kebenaran ini semoga mendarat di hati kita semua ya, bahwa kekristenan kita harus beralih dari percaya saja kepada menjadi murid. Tanpa itu kita tidak bisa mengalami kemerdekaan. Ya. Tanpa kita bersedia belajar roda 2, sama seperti itu, kita akan tetap di roda 4, roda 3, tidak bisa mengalami kemerdekaan roda 2. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi, apa sih, bagaimana sih caranya menjadi murid? Ya. Maka ayat 31 tadi kita bisa perhatikan ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata
yang dipakai di sini kita harus perhatikan baik-baik. Kata aslinya digunakan bahasa Yunaninya adalah meinete. Meinete. Kata tetap di situ. Tetap dalam firman-Ku. Meinete. Meinete, ya. Ini kata yang sama digunakan di Yohanes 15 ayat 7. Ini enggak apa-apa ya, belajar sedikit ya. Supaya kita paham artinya apa gitu. Kita coba pelajari. Yohanes 15 ayat 7, bunyi firman Tuhan adalah begini. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, kata tinggal di situ sama menggunakan kata meinete. Ya. Jadi tetap di ayat 31 tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap di situ kata yang sama dengan tinggal tadi. Kamu tinggal di dalam Aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan menerima. Kamu minta apa saja kamu akan menerima. Nah, kata ini artinya berarti tinggal, dwell, abide, ya. Menggambarkan sebuah posisi atau sebuah letak yang sifatnya bukan on and off, tapi permanen. Ya. Nah, saya ingin cerita sedikit supaya menggambarkan arti kata tetap atau tinggal ini. Saya tumbuh besar di Surabaya, ya, sampai umur berapa ya? Pokoknya sampai tahun 2002 saya pindah ke Cikarang, ya. Dari Surabaya saya langsung menuju ke Cikarang, bekerja di sebuah pelayanan di Cikarang. Dan setelah beberapa bulan kemudian saya memutuskan untuk sudah menetap di Cikarang. Nah, perhatikan bahwa saya tidak lagi tinggal di Surabaya, tapi saya tinggal di Cikarang. Saya sudah menetap di Cikarang. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan awalnya saya masih merasa bahwa ya rumah saya adalah Surabaya. Tapi setelah beberapa bulan saya memutuskan untuk saya tinggal di Cikarang, saya menetap di Cikarang, maka rumah saya berubah bukan lagi di Surabaya, tapi di Cikarang. Ketika saya pergi ke Surabaya, itu artinya saya berkunjung ke kampung halaman. Saya pergi ke Surabaya, berkunjung ke kampung halaman, mengunjungi orang tua, saudara-saudara yang lain. Dan ketika saya balik ke Cikarang, saya katakan saya pulang ke Cikarang. Karena rumah saya sudah di Cikarang. Saya menetap atau tinggal di Cikarang. Nah, saudara, ini artinya tetap dalam firman. Tetap dalam firman itu menjadikan firman sebagai rumah kita. Firman itu bukan tempat berkunjung seminggu sekali. Firman itu rumah kita. Firman itu tempat tinggal kita. Kita diam di dalam firman. Ya. Orang yang tetap dalam firman artinya orang yang menganggap firman adalah rumahnya. Tempat dia tinggal, tempat dia menemukan rasa aman, tempat dia berlindung, beristirahat. Pusat dari kehidupannya. Ya, saudara bisa bayangkan kalau saudara capek pulang kerja, ya kan? Saudara pulang ke rumah, saudara mendapatkan tempat yang nyaman buat saudara. Tempat saudara mendapatkan energi. Saudara pulang beristirahat, kemudian besok paginya siap untuk kembali berkarya, bekerja. Jadi rumah itu adalah sumber kehidupan kita, sumber energi kita sehari-hari. Tempat di mana kita mendapatkan energi, bukan tempat kita terkuras energinya. Ya, tempat di mana kita makan, minum, istirahat, memulihkan kekuatan kita setiap hari. Itulah rumah. Ya, apakah saudara membayangkan firman sebagai rumah saudara? Sudah memperlakukan firman sebagai rumah saudara? Aplikasinya seperti apa sih? Sederhana aja sebenarnya. Sama seperti rumah. Kita berdiam di dalam rumah. Kita menganggap rumah adalah tempat istirahat kita. Rumah adalah tempat kita bergerak. Disitulah
kita bisa memahami bagaimana caranya kita tinggal dalam firman. Sederhana aja. Saya berikan beberapa hal praktis di sini. Saudara perlu baca. Saudara perlu renungkan. Saudara perlu lakukan firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Setiap hari. Coba katakan sama-sama dulu. Baca, renungkan, lakukan. Ya. Baca rutin. Nggak harus banyak, nggak harus terbeban gitu ya, harus berapa pasal sehari, nggak harus. Santai aja. Yang penting rutin. Ya. Kemudian juga jangan baca yang sulit-sulit. Yang mudah dimengerti dulu. Pilih kitab-kitab atau pasal-pasal yang mudah dimengerti. Dan ketika saudara merenungkan juga jangan anti dengan diskusi, jangan anti dengan buku, mencari resources yang lain yang bisa membantu Anda merenungkan arti daripada firman itu. Ya, baca, renungkan, dan yang terpenting lagi melakukan. Ya, ini yang paling penting. Proses menjadikan firman sebagai rumah nggak lengkap kalau kita nggak melakukan. Karena melakukan itu adalah bagian terbesar daripada waktu kita. Berapa banyak sih waktu kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan? Jujur aja. Dibandingkan melakukan firman Tuhan. Loh kok bisa Pak? Ya melakukan firman Tuhan soalnya setiap saat. Ketika kita bangun tidur, kita berurusan dengan keluarga kita melayani keluarga kita, bukankah itu adalah praktek firman? Waktu kita memperlakukan pasangan kita, memperlakukan anak kita, melayani mereka, ya. Seringkali saya juga gagal karena saya nggak cukup sabar, ya, ketika mengajari anak saya. Saudara mungkin juga mengalami di rumah, ketika anak harus belajar di rumah dan kita udah menjadi seperti guru kedua, atau mungkin malah kita menjadi guru pertama, ya. Nah, itu padahal praktek firman sebenarnya. Saya harusnya bisa bersabar mengajari anak saya. Atau memperlakukan asisten rumah tangga saudara, atau di bisnis, di tempat kerja memperlakukan orang-orang di sekitar saudara. Ini adalah praktek firman yang jauh lebih besar porsinya daripada membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kita berdiam dalam firman atau kita tetap dalam firman bukan hanya saat kita membaca dan merenungkan. Tetapi saat kita menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan firman Tuhan. Saat firman mengajarkan kita bagaimana kita mengampuni, kita harus mengampuni. Bagaimana kita melayani, kita harus melayani. Bagaimana kita mengasihi orang-orang, kita harus praktekkan itu dalam keseharian. Maka disitulah firman menjadi rumah buat kita. Ya. Jadi murid Kristus sebenarnya tidak dinilai dari betapa hebatnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan di kelas pendalaman Alkitab. Tapi dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Karena porsi membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan itu masih lebih kecil dibandingkan porsi mempraktekkan firman Tuhan sehari-hari. Ya. Jadi apakah seorang tetap dalam firman dilihat 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu? 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Ya. Saudara masih masih bisa fokus dengan saya. Oke, kita akan lanjutkan. Lalu Anda mungkin berpikir ya, bagaimana saya bisa asik membaca, merenungkan, melakukan jika saya belum paham sepenuhnya? Pernah nggak kepikir seperti itu? Ya, di sini sebenarnya terjadi salah kaprah. Paling sering salah kaprah di sini. Ya. Sebenarnya kita mengenal kebenaran setelah kita berdiam atau tetap di dalam firman. Perhatikan urutannya sekali lagi, percaya, tetap dalam firman, mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya,
Kita tetap dalam firman dulu. Baru setelah itu kita kenal kebenaran. Ya, kata yang lebih tepat sebenarnya mengenal, bukan mengetahui. Karena asal katanya adalah ginosko di sana. Ginosko itu mengenal secara pribadi, secara intim. Bukan mengetahui secara intelektual. Ya. Kalau saya kasih contoh sedikit deh. Saya dan saudara tentu tahu siapa itu Pak Jokowi. Ya. Tetapi Anda dan saya belum tentu kenal Pak Jokowi. Ya. Bahkan bisa dikatakan seluruh rakyat Indonesia, sebagian besar lah ya, kenal siapa itu Pak Jokowi. Tetapi hanya segelintir yang benar-benar kenal. Banyak yang tahu, sedikit yang kenal. Gitu. Kenal itu sifatnya relasional dan personal. Kalau tahu itu intelektual. Nah, saudara, bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran itu seringkali kita pikir kita cukup tahu, tapi kita tidak kenal. Ya. Coba kita kembali ke ilustrasi sepeda tadi. Ya. Seandainya saya mampu menjelaskan kepada anak saya secara rinci, ya, langkah-langkah bersepeda roda 2. Kemudian anak saya juga pandai sekali menghafal, pandai sekali memahami secara intelektual. Oh, oke. Bersepeda roda 2 itu step pertama adalah ini, step kedua adalah ini, step ketiga adalah ini. Hafal di luar kepala. Apakah dia bisa bersepeda roda 2? Tentu enggak ya. Tentu enggak. Sama sekali enggak. Itulah bedanya mengetahui dan mengenal. Dibutuhkan proses berlatih, ya, mencoba, bahkan terkadang perlu jatuh bangun, perlu terluka kadang-kadang, sampai akhirnya dia berhasil mengayuh sepeda itu, merasakan keseimbangannya. Disitulah dia mengenal artinya bersepeda. Saudara dan saya perlu diam di dalam firman, tetap di dalam firman, membaca, merenungkan, melakukan, mencoba. Kadang gagal, kadang bergumul, kadang melalui berbagai macam persoalan, sesak rasanya, kok sulit rasanya. Tapi pada waktu saudara terus melakukannya, sampai satu titik saudara akan mengenal apa yang dimaksud dengan firman itu. Ya. Pernah nggak saudara bergumul dengan satu firman, misalnya mengampuni misalnya. Ya, saudara ngerasa berat banget. Tapi saudara renungkan. Saudara diskusikan, saudara ngobrol dengan teman seiman. Terus kemudian saudara coba lakukan berkali-kali, mungkin kadang gagal. It's okay. Terus saudara coba sampai saudara akhirnya berhasil mengampuni. Dan saudara tiba-tiba kenal. Saudara kenal tuh artinya mengampuni. Itu tidak lagi menjadi sebuah teori buat saudara. Firman itu tiba-tiba menjadi hidup buat saudara. Ya enggak? Ya. Jadi ini sebuah proses, saudara. Kekristenan seharusnya seperti ini. Saudara coba perhatikan. Ketika murid-murid dipanggil mengikut Yesus, apakah mereka sudah tahu Yesus adalah Mesias? Apakah mereka sudah mengenali kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias? Belum. Saat pertama kali mereka dipanggil menjadi murid, mereka belum kenal itu. Mereka harus hidup bersama dengan Yesus. Belajar dari Yesus, mendengarkan, merenungkan, melakukan bersama dengan Yesus, sampai suatu hari ketika Yesus tanya, menurut kamu, siapakah aku? Nah, disitulah Petrus
bisa memberikan jawabannya. Tapi tidak berhenti di sana juga kan? Bahwa setelah itu ketika Yesus menceritakan bahwa apa yang akan dialami oleh Yesus sebagai anak manusia yang akan diserahkan menderita, bahkan sampai disalib, Petrus menegur Yesus. Petrus ternyata belum paham sepenuhnya kebenaran itu. Jadi ada sebuah proses yang panjang, saudara, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sebagai murid. Jangan puas dengan apa yang kita ketahui, bahkan mungkin kita sudah lama menjadi orang percaya, kita sudah dari kecil mungkin di sekolah minggu, bahkan kita sudah lahir dalam keluarga Kristen, besar dalam keluarga Kristen. Well, ada banyak hal yang mungkin kita belum benar-benar kenal kebenaran itu. Ya. Jadi mari kita jalanin prosesnya sama-sama. Saya akan merangkum apa yang saya sudah paparkan tadi ya. Kita coba ingat sekali lagi. Kehidupan sebagai orang percaya itu sebenarnya lebih dari sekedar menjalani kewajiban agama. Datang ibadah hari Minggu, ikut ibadah online, ya kan? Memuji, menyembah ya di dalam ibadah, kemudian mendengarkan khotbah, bahkan mungkin saudara sering mendengarkan khotbah. Banyak sekali ayat yang saudara sudah kenal, sudah tahu, ya. Bahkan saudara mungkin rajin juga memberikan persembahan, memberikan dukungan kepada orang lain, ya. Tapi seperti orang beralih dari sepeda roda 4 menjadi roda 2, demikianlah kita seharusnya beralih dari kehidupan Kristen sebagai agama menjadi Kristen sebagai sebuah pola hidup. Ya, kita beralih dari percaya saja kepada menjadi murid. Menjadi murid artinya tetap di dalam firman. Tetap dalam firman artinya apa? Menjadikan firman sebagai rumah, sebagai sumber, pusat kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita baca, kita renungkan, kita lakukan. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Firman adalah rumah kita. Tempat kita disegarkan, tempat kita dimampukan. Disitulah kita tinggal dalam firman. Dan kalau kita sudah tinggal dalam firman, maka kita akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran memerdekakan kita. Jadi sekali lagi, hanya muridlah yang mengalami kemerdekaan sejati. Percaya saja tidak akan membuat kita merdeka. Tapi proses tetap dalam firman menjadi murid akan membuat kita mengenal kebenaran yang akan memerdekakan kita. Saudara, saya sungguh berdoa kebenaran ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi saya berharap dan sungguh-sungguh berdoa supaya ini ditangkap di dalam roh. Kekristenan kita lebih dari sekedar ritual, lebih dari sekedar kewajiban agama, lebih dari sekedar hari Minggu. This is a long journey, it's a process, it's a lifetime journey. Dan itu harus melibatkan firman. Ya. Mungkin ada banyak dari saudara sudah cukup lama menjadi Kristen dan merasa bahwa hidup saya kok sama aja ya dengan orang lain. Bukan, ini sekali lagi bukan soal materi ya, tetapi kualitas kehidupan kita. Apakah cara berpikir kita berubah ketika kita menjadi Kristen? Apakah perilaku kita berubah ketika menjadi Kristen? Saudara sangat rindu mengalami kemerdekaan. Dalam banyak hal, mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam relationship. Ya. Tapi rasanya kok sulit untuk digapai. Ya. Bahkan mungkin ada beberapa saudara yang sudah cuek, apatis. Udahlah.
Kekristenan hanya sebuah ritual aja. Kekristenan hanya agama saja. It's the same thing. Saya sudah coba ini dan itu dan sama aja. Dan saudara mungkin sudah kehilangan gairah untuk memburu Tuhan dan kehendaknya. Sudahlah, biasa aja lah. Gak usah macem-macem lah. Ya saya kan berdoa setiap hari. Saya kan tidak berbuat jahat. Saya kan melakukan kewajiban saya. Saudara sudah kehilangan gairah itu. Saya berdoa supaya firman yang baru kita renungkan ini membangkitkan kita kembali. Membangkitkan gairah saudara. Diam di dalam firman. Jadikan firman sebagai rumah. Sumber rasa aman kita, rasa nyaman kita. Nggak harus spektakuler. Nah ini saudara, salah satu hal yang seringkali membuat kita tidak bisa bertumbuh adalah kita berharap hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang luar biasa yang membuat kita bertumbuh. Tapi sebenarnya yang paling signifikan membuat kita bertumbuh adalah hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Yang buat saudara sehat apa? Keseharian saudara, pola makan saudara, pola olahraga saudara. Yang membuat saudara sukses di dalam berkeluarga apa? Keseharian saudara mengasihi istri, suami, anak-anak. Keseharian kita, hal-hal sederhana, hal-hal yang kelihatannya rutin dan biasa aja, itulah yang lebih penting membuat kita maju, membuat kita bertumbuh. Ya. Saya percaya sekali bahwa ketika Tuhan mengizinkan saya menyampaikan ini, sepertinya Tuhan ingin bicara bahwa banyak dari saudara mungkin merasa stuck. Atau saudara mungkin merasa ya udahlah, seperti ini aja. Tapi enggak, Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan ingin membawa saudara ke tingkat kemerdekaan dan tingkat kedewasaan yang baru. Saudara, Tuhan ingin memakai saudara ke tingkat influence atau pengaruh yang baru lagi. Yang lebih daripada sebelumnya. Dan itu membutuhkan proses. Sama seperti roda 4 atau roda 3 ke roda 2. Tidak nyaman, tapi butuh proses. Dan proses ini adalah proses keseharian kita menjadi murid. Ya. Mari resetting cara pandang kita bahwa kekristenan jauh lebih besar, jauh lebih asik, jauh lebih seru daripada yang mungkin dipikirkan orang. Hanya sebatas hari Minggu, hanya sebatas dengar khotbah, dan seterusnya. Kekristenan adalah kehidupan sehari-hari. Dan itu melibatkan kita, bagian kita, menjadi murid, tinggal dalam firman setiap hari. Rahasia pertumbuhan kita ada di dalam pemuritan. Ketika kita menjadi murid, dan kita juga memuridkan orang lain. Maukah saudara beralih dari roda 4 ke roda 2? Tidak nyaman, beresiko, bisa jatuh, tapi saudara akan kenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan sama-sama. Berdoa Roh Kudus buat firman-Mu ini supaya mendarat di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu atas pribadi kami masing-masing. Berdoa untuk mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang
putus asa, mereka yang sedang stuck. Aku perkatakan kehidupan yang baru di dalam nama Yesus. Semangat yang baru di dalam nama Yesus. Gairah yang baru yang bahkan belum pernah dirasakan sebelumnya. I speak into your life in the name of Jesus. Berdoa, Roh Kudus bekerja, menjamah saat ini dimanapun engkau berada. Tuhan bekerja. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kemerdekaan demi kemerdekaan terjadi di jemaat-Mu. Setiap orang yang mendengar firman ini sungguh-sungguh melakukannya dalam keseharian. I pray Lord, ada kebangkitan rohani terjadi pada siapapun yang mendengar pesan ini di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini, mengingatkan setiap kami untuk menjadi murid, tinggal di dalam firman, setia di dalam firman, bahkan bergumul dalam firman. Tapi kami mau tulus dan murni terus belajar bersama dengan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kami kenal kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itu memerdekakan kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau dipermuliakan, Roh Kudus. Engkau menunjukkan kepada kami juga bahwa kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa. I speak truth. Benar-benar merasuki hati dan pikiran setiap kami Tuhan. Sehingga kami kenal Kristus sebagaimana adanya. Dan hidup kami dimerdekakan. Ku berdoa dalam kesendirian kami mungkin ketika mendengarkan pesan ini, Roh Kudus berbicara dengan kuat, memperkenalkan setiap pribadi kepada pribadi Kristus. Sehingga mereka mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Thank you Jesus. Kami serahkan ini dalam tangan Tuhan. Semua firman kebenaran-Mu biar menjadi hidup di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih saudara sudah mendengarkan dan memberi kesempatan buat saya untuk berbagi. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Saya percaya untuk beberapa saudara yang mungkin tergerak ketika mendengarkan pesan tadi dan merasa bahwa selama ini benar-benar kehidupannya stuck, mungkin nanti bisa berkonsultasi dengan para pemimpin di gereja, atau mungkin ada saudara yang selama ini belum kenal Kristus secara pribadi. Saya percaya bahwa ada pemimpin-pemimpin di gereja yang akan siap membimbing saudara untuk benar-benar mengenal kebenaran itu, Yesus Kristus sendiri, dan hidup saudara dimerdekakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless.